warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Wah, nihil ya. Oke. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Siap untuk pelajaran hari ini? Oke. Sebelum itu silakan mengkondisikan diri masing-masing. Tidak ada sampah di sekitar mejanya, di bawah meja, dan di atas mejanya tidak ada buku selain buku akidah akhlak maupun Al-Quran. Jadi selain itu silakan disimpan terlebih dahulu. Oke. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan memberikan kalian 2 gambar, tampilan gambar. Silakan diamati dan ditanggapi. Ya, silakan diamati. Dan yang ingin memberi tanggapan silakan. Ya, silakan. Oke. Betul sekali. Siapa lagi? Silakan. Ya, betul sekali. Oke. Betul sekali tanggapan dari teman-teman kalian bahwa gambar yang ditampilkan sudah menggambarkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang syirik. Betul sekali, tentang syirik. Gambar pertama tentang orang yang meramal. Macam-macam untuk meramal. Ada meramal bintang dan sebagainya. Dan ada juga gambar kedua tentang orang yang memberi sesajian kepada pohon. 2 gambar itu sudah menggambarkan bentuk perbuatan syirik. Maka dari itu sebenarnya banyak sekali macam bentuk perbuatan syirik. Maka dari itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu lebih mengenal apa itu syirik, apa saja macam-macam perbuatan syirik, dan apa saja contoh-contoh dari perbuatan syirik. Oke. Masuk ke materi inti. Syirik. Apa itu syirik? Ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Syirik itu menyekutukan Allah maupun menduakan Allah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, syirik itu perbuatan, anggapan, etikat menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Jadi seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya bahwa syirik itu menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut ya musyrik. Betul sekali. Musyrik. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Langsung saja ke macam-macam syirik. Macam-macam syirik ada 2, yaitu yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asgar. Betul, syirik asgar. Oke, yang pertama syirik akbar. Apa itu syirik akbar? Ya, betul sekali. Syirik akbar itu syirik besar, atau bisa juga disebut dengan syirik jali atau syirik yang nyata. Disebut syirik akbar jika yang pertama apa? Melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Allah, ada Tuhan selain Allah. Betul. Yang kedua, menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menganggap Allah punya anak atau mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya Allah itu Maha Esa. Karena sudah jelas ada di dalam Quran surah apa? Yang menentang ciri-ciri dari perbuatan syirik akbar tadi. Ya, betul. Ada di dalam Quran surah Al-Ikhlas yang biasa kita bacakan. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas bahwa qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang serupa ataupun setara dengan dia. Jadi jelas ya, perbuatan syirik akbar. Syirik akbar. Jadi syirik akbar inilah yang disebut benar-benar orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, syirik asgar. Apa itu syirik asgar? Ya, syirik asgar itu syirik kecil, atau bisa juga disebut dengan syirik khafi atau syirik yang samar. Syirik asgar adalah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan bahwa ada kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Jadi, Ibu ada contoh dari syirik asgar. Silakan kalian melihat video ini. Hari Minggu ada acara nggak? Balik bro, mana Bes? Ini di Istiqlal itu ada secara hakim. Datangnya aku nggak? Depan di rumah. Oh iya benar juga sih, kebetulan gue lagi nganggur nih. Jadi kayaknya agak bosan gitu di rumah. Mantap. Beneran nggak datang? Beneran lah bro, tenang aja. Demi Dewi Harvest dah bro, gue dateng. Apa? Lah, ngapa lu bro? Astagfirullahaladzim. Lu semua-semuanya bawa Dewi Harvest sih. Lah, emang kenapa bro? Bercanda doang kali, masa gitu aja nggak boleh sih? Nggak boleh lah Wan, kita nggak boleh bersumpah selain atas nama Allah. Itu syirik kecil namanya. Lo tahu, syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Itu Wan. Ya, itu salah satu bentuk dari perbuatan syirik asgar, itu bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas batas ini? Jelas pengertian syirik? Jelas macam-macam syirik? Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya, apa benar syirik itu dosanya tidak akan diampuni? Ya, benar sekali. Sudah ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Bawa Al-Quran kan? Ya, silakan siapa yang ingin membaca? Oke, silakan. Oke. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 sudah jelas bahwa artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah atau dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi yang dia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh telah berbuat dosa yang besar. Jadi jelas ya bahwa perbuatan dosa syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali dia memurnikan kembali ketauhidannya. Yang dikatakan benar-benar orang yang dosanya tidak diampuni lagi syirik itu syirik akbar. Karena dia sudah benar-benar melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya? Oke, cukup. Ibu lanjutkan kepada diskusi. Oke, kali ini kita akan mengadakan diskusi tentang macam-macam contoh dari perbuatan syirik yang beredar di masyarakat. Terus, apa saja bahaya dari perbuatan syirik, serta bagaimana cara menghindari perbuatan syirik. Oke, kelompoknya silakan menghadap ke belakang saja. Ada 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ke teman belakangnya 4 kelompok. Silakan diskusikan yang ibu sudah jelaskan tadi. Contoh-contoh dari perbuatan syirik, bahaya perbuatan syirik, serta bagaimana cara menghindari perbuatan syirik. Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. A few moments later. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, kalian sudah menuliskan kan hasil diskusinya? Hasil diskusinya di kertas. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya, dan bagi kelompok yang belum maju, silakan menanggapi hasil presentasi dari temannya. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kepada kelompok 1 dimulai.
diskusinya sepertinya sudah pada tahu apa saja contoh-contoh dari perbuatan syirik ya. Ibu sangat bangga sekali. Jadi apa saja tadi contoh-contohnya banyak sekali ya. Ada yang percaya kepada zodiak, ya betul. Ada yang memakai jimat, mempercayai jimat bisa menangkal bahaya, ya itu bisa dikatakan syirik. Ada banyak sekali tadi. Ibu akan memberikan kalian evaluasi di rumah. Silakan buka buku cetaknya halaman 139. Bagian A dan B. Silakan kerjakan di rumah. Minggu depan kumpulkan. Oke. Sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Siapa namanya? Oh ya, Anja. Silakan. Ya, betul sekali kesimpulan dari teman kita. Ibu akan menjelaskan lagi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang syirik. Syirik itu singkatnya menyekutukan Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Macam-macam syirik ada dua. Ingat ya, syirik akbar dan syirik asghar. Contoh-contohnya banyak sekali tadi sudah dijelaskan dan bahaya maupun cara menghindarinya. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang 10 Asmaul Husna. Silakan baca di bukunya setelah pembahasan syirik. Oke? Silakan pada kita kelas doa. Selesai belajar. Selesai sudah pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan kata kepada Allah, Ibu mohon ampun. Kita akhiri sama-sama dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.